Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan tapi maraji letek barakatna. Nah sebab namode nak baju aju dito mangkali ceramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu kenapa magina engka anak-anak deto nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan dan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat na pak disangenge, nareko tomak jenne, napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis. Jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana. Kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya ketemu ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro monro ki maroca. Kami to anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya angka metu anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Mak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sabari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi anak-anak masalah ko taniana ini. Itu pesannya Guru Tak. Kayak di parinsi ta guru mah kaya komunro iya anak pede maka solami. Nasaba namo iya anak saya na pancicio to bata. Naganggu misi bana, parenta misi bana. Betungan na mancaji roca miya kini maka na mancaji lasa mi komunro ko pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka da niga na pe melo padecengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo padecengi itu dena tu gagawa di padecengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wat dingnya mang. Iya ko masu ya tu kasih ku tu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masus sano tu. Ya ko masuk sano dia na tumu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko toma pak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu na melo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala pak burra kong kanana liwa
agak jerosan ako. Maka itu tomatota datulu memang. Ang kami to na ako tu. Tapi madu-padupat tu. Ang anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus. Makanya mengisuro. Tapi kun rupa kah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia agak dapat 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sebab ya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawoki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko le suruh nak baca, bahasa Indonesia na mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak narik kuring kisidik. Sabab itu ring kiside madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di Kosipulong nih. Namo ibu-ibu ang kato mako tuh. Ya na din na partai na barokbo, din na may tanang papinat din na malasa ko de gacara. Nah, itu kaya ang kami to ibu-ibu mako to, yan na to na si pulot tapatat nila sana. Ya ko masam-masam de minakadate talaw marojo tapapaya, tapamadising, magay karena memang dia kesenangannya di situ. Iya. Yan pa'y pasantren na mo to ang kapala na pa direktur ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tomaton anak-anak. Dia nak bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa ilo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre siba kome masampaya matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ia tulasan anak-anak. Dia apa na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasih matin istirahat iya na Pak Guru salah. Atau noli rewa anak na panagirera manu na pandri manu na makaja andrena na tinilo ko warung iti na bawa na pandre melo nilari anak na puli pesantren ya Pak ya kokui pesantren kajulara min andre sana rewa makanja andrena na samanya je pe ko toko boleh de na memang pesantren sigilingang ibu. Iya ko angka anak tak tagirera ni manu tabawi lo pesantren aja no ko bola na tapandre tati lo pesantren nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian iya tuh ko malase anak saya kasih tahu iya ko malase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Iya ko malase anak tak aja taparewa lo boleh. Ya ko masam-masam manginarewa mariawa 2 minggu ya tumatu na parewa pema malada tulasan ako rewa ya ko ki pesantren yang pelimatan talungas so na paja magay lay bisay itu apa tuh tahapan pencucian di pesantren saya dulu itu tidak tahu ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren aga na podanga angka tu apa alasan nate ko pesantrennya na nomor si di mata campu-campu mana 5 na pada tahun akan na cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia guruta ipacing iwi itu jolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuan na pergalangan tangannya gan na komay aja tak kedato ka kur pesantren yang makai galasah. Gitu deh, lay bisay itu. Bisay. Yang kedua matu, angka to tulasana aga masemeng. Pada ko nakan nay tipas tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam.
patampulang anak toko pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tumatu angkat tulasak kan anak kita tidak tahu. Dia nama semang tapi dia nule marigagay madodo mana pa pinadina. Agak lama pisinya. Rewa desa kadala saga makadaki dito kaya namala sa kalilangan ako dito kaya nagisagi-sagi mega ni makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisay anak-anak enak pawat ditama. Tapi ya kupura ni nola ya tu apae mapacimanan itu alena. Ya na tu ampay anak ya konapay mata tapasuin kamu tu baraka nanapay baraka cek de. Baraka atak binabawar rewa. Isaliwam mo piya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamasilang. Apalagi kahadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sangangagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamasilang. Majami law daw nga anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law daw nga nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw daw nga anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak ta 41 kali. Insyaallah mak barakah pak di sangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 sidi. Sesudah sholat isya takiringan ngipate. Insyaallah dia nalado ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut, ya kung ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mabarakat tu. Betungan na din nalari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Iya. Jadi yang kata itu barakatnya itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Iya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak dia itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang yukilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah dun rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupure tapatamma ukilalan na sampajangnya tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka da epong talingak barakatnya ya korangnya. Aja tapalapak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kelak ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ya kok guru ukitumon robarakah. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapalai korat taluplo geso. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakah. Pak makari ya kok guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupura restore tahu coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan ini kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajangnya sampaja sunak jadi di tengah malam itu bangun pakai 1 juz 1 rakaat. Ya ko si minggu na pertama si minggu tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua saya wasiatkan agar na pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka dita 5 sebu aja nanaleta atas sumbangan. Guru Al-Quran kita. Iya guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak
asidak kaki na mo 50 rupiah tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru ta. Agay di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang. Setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah, tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat. Dia tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadang-kala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya jadi itu barakatnya itu. Pemeki lolongan Pak di sana. Nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magi namanya tahu tolak ini. Di luar itu orang mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke surimun maka mana kor pendapatmu maka datang mantap sapi alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, aku tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana kor pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tani Ustaz Yusuf ya kau ke malaikat matuk taneka. Mana kor pendapatmu? Mantap sapi maka dah long tadi mantap sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya kau majai kopi makame kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narik kalau ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati, ya kui parotes, maka ada Pak Bupati mau parotes, na Pak Bupati malengak iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun, ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu, gampang pada kita naik mantap sapi, alien maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mereka menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya.
Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelak korat tadi itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia guru taja nih rum pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja tuh nak makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang pak nasaba angka kurang oke kurang tuh bampak kak saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak kurang maka dapat diri ki kupura ki dapat diri namanya ki baba nah saya kumbak baka tuh kurang itu mubak apa dosa ku tuh karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik itu akalan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangan ina jangan pernah mengejar materi dunia, hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawin apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba gere, mite. Mega tuh tahu pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian baru mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia napa aja caci. Coba begitu. Iya enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu tatu sisa nama mati terima kasih banyak guru tuh yang banyak padahal waktu natu dia apa aja cobi makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu, tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok, karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tesakamai maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung, saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyaman-nyawa nama itu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dia lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang yuk. Anggota dewan tadi kalau ada pagar dia mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isamengi pesantrennya. Tas 10 tapi itu sak sampai tarimpa kang jaji ni palak. Nasiaga kan tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakalopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamak pilino napa wedding. Paja malolongan. Dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kepaki. Aja tangga biasa maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tangka nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau maka da mega. Pasti ko mak bangun yo ko pesantren ni bola na po Allah taala ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko suruh. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni angka bola na ko ro. De to na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan
Anak-anak kita yang mondok, ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah tahadapi, ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mika tu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah, maka na dapat diri kak guruku. Masa ko ipat diri ko dia masalah. Napa makadani apalagi kung kagana maka datat dingi baraku. Nasa pangamanan naman ako tu pesantren ini. Karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan lipaku, tak dengan sularaku, maka dia indok na pangamana mana aku tu pesantren mana kana sangi pangamana sisa na to rewa Allah angka konro gatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang ang kami Korea talama dia naruntui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kong ka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawah rinki 30. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba. Ya kong ka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapassu ni gari masikola ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masu pitu matu napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak namo 3 tahun. Namo si tahun ni, namo 50 yang penting pure nelek jak pesantren. Magay ya ko pure tapa pesantren anak tak natah ko maguru agama namo mancegi parema ko maso jamo ta masilang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajangnya Pak pure nak guru baca na sampajang. Tapi ya ko denang kana sekolah agama na melo sadar kenri melo loh. Memak guru mas sampaja dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantrennya, namun si tahu mi, ya kau lari, dia nama digagah. Tempat kami pesantrennya, kau si minggu mina lari, dia nama digagah. Makai angkat tapewa matu, maka dapuran yang pertama pesantrennya pun ngalina tahu tu lari. Ama kiro, yo pokok dia angkat pertama, yang pangewangi matu si banata, apalagi kau dia angkat babai, labak memangi. Karena nasuruh kau masa pajak, kada nasuruh muka, tapi dia nama baka. Ya kok pesantren yang sudah mas sampai jadi dah sampai jadi baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tamak kedaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kenapa bak anak magala cemi ko guru tapi mama baka. Magai pura upau maka dari ko anak-anak pura mui bak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah diolo, dia apa ada? Itu beli bahasa aja guru dia dapat aja setapak ko bitie ko. Itu guru dulu, tapi magai barakah na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak tamacai magai sitongan angka barakah aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Iya panibak anak nariku inna atainakal kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bamu makoro nanae ya komelo malanggar ngerang itu maka dia baka biasa makopet dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Warafa'na laka zikrak, warafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu, wakatan ini ropura diubaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ijama masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia itu rojuna nakatani nak babar tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tepat diri tongang maka dia ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah tanya Pak ba macai ko si jakka Makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na boleh lalang. Maka di guruta si jakana timuemi masulo saliwang. Aja nokko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji mangko Masjidil Haram. Magi na macai indona. Purai matala penne,
matala andre man nasu unta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasi naterima nang ikasi aro andre na padahal kan itamunna isaliwang pura nataguguri mana kasi andre na macay indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh makadade ko salay boleh lo ko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tetap macam ibak itu suruh lo pesantren. Lo ke pesantren monci kiai, barasa gitu. Aja makan wih anak sewe, anak deh kan. Deh tahu nggak tuh napa aja mak bokah. Sebab ini milodongi makan leleng. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan begini Pak. Maka dia mematutu ke pesantren itu lun rupa. Ia ko besi tapatama, wadi jaji mancaji ulawa masuk. Ia ko salah kata patama wadi itu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari itu besi patama, mancaji besi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tu. Jadi yang ketua anak, aku masalah ita bawa kak bengkele mi. Ia ko oto na bengkele, ia ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi ia ko kapo oto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na cia ki galace de na cocok sabak de na rewa ku hisapu mi toli kape materu yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malempu makitu makanya anak-anak itu kadang ipatap-tapai aju cede igalace kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kau anak aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilangsung isur nasur mika lepak aja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamiloi lepak. Tak ada pukul dulu. Angkana profesor namanya lo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dak madu pedupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak Ka'bah, yaitu terbaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sarana nana insyaallah kau nak beta apa aja itu tepat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak Ka'bah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas kemudian iwarung sarana nana insyaallah ya kau nak beta apa aja itu nama ambok nak beta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tabicu natuli membangka takatani ulunna iro tabaca dengan satu napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya mu'id itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalinna 5 tahun tak uko sarata takkan begini baru baca ya mubadiu ya mu'id itu 11 kali supaya hafalannya kuat iya malampe paringerang itu kalau sudah sholat letakkan itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa dia megang kepana lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh tilodongangi guru tak yang kau monrokoi pembinata tilodongangi anak-anak kita doakan ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pati anak 41 kali setiap malam Jumat ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamaselang kebarakah tapi penutupnya takzim kepada orang tua takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.